العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فقلت استغفروا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan selamat, bahagia dan sentosa dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kelak insyaallah. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsaral istighfar yaj'al lahu fi dhiqin makhraja wa fi kulli hammin farja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan yang susah menjadi mudah. Allah akan memberikan kepada kita dari kesusahan menjadi bahagia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwa bila kita betul-betul beristighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kehidupan kita kehidupan yang baik, rizki yang melimpah, hujan pun turun, paceklik yang panjang itu akan oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dari lisan Rasulullah SAW disampaikan kepada kita semua. Karena itu saudara sekalian, sebuah kisah di zaman dulu Bani Israel bersama Nabi Allah Musa alaihissalam pernah beberapa lama waktu dilanda paceklik yang panjang, hujan tidak turun, kelaparan melanda rakyat di seluruh negeri. Mereka pun minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkenan menurunkan hujan, dihilangkan paceklik yang panjang itu. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajak dan mengumpulkan semua penduduk di tanah lapang, mengajak berdoa pada Allah. Seperti sekarang itu kalau diadakan istighosah yang disebut istighosah kubro. Saudara sekalian, sepenuh harap mereka meminta agar Allah menurunkan hujan, menghilangkan paceklik. Namun hujan tidak kunjung turun. Diajak lagi oleh Nabi Allah Musa AS, berdoa lagi dan berdoa lagi.
hujan pun belum turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, hujan tidak turun karena di antara kalian ada orang yang bermaksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Karena keburukan maksiatnya itu, kata Allah, aku mengharamkan hujan turun untuk kalian semua." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya orang itu dikeluarkan dari negeri dan daerah tersebut. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku Bani Israel, aku bersumpah bahwa di antara kita ini ada orang yang bermaksiat kepada Allah lamanya 40 tahun. Akibat perbuatannya itu Allah tidak menurunkan hujan kepada kita. Hujan tidak turun hingga orang itu harus pergi dari tempat atau daerah tersebut." Kata Musa, "Demi Allah, wahai pelaku maksiat, engkau harus pergi dari negeri ini." Orang yang ahli maksiat itu, saudara sekalian, dia melihat sekitarnya, melihat sekelilingnya, berharap ada orang lain yang melangkahkan kakinya untuk pergi dari daerah dan negeri tersebut. Namun apa yang terjadi? Satu pun tidak ada seorang yang pergi. Lantas orang yang ahli maksiat itu berdoa, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu 40 tahun lamanya. Aku mohon ya Allah, engkau tutupi aibku. Karena jika aku pergi, pasti aku akan dilecehkan, aku akan dipermalukan, bahkan aku akan dibully. Aku berjanji ya Allah, tidak akan mengulangi perbuatanku lagi, maka terimalah taubatku ya Allah dan tutupi aibku." Saudara sekalian, belum sempat dia meninggalkan tempat itu, hujan itu langsung turun. Nabi Allah Musa alaihissalam terkejut, "Ya Allah, hujan telah turun, padahal di antara kami gak ada seorang pun yang pergi dari tempat ini atau negeri ini." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, hujan turun karena aku gembira hambaku yang bermaksiat kepadaku 40 tahun itu kini telah bertobat kepadaku." Saudara sekalian, atas hal itu Musa alaihissalam mohon pada Allah agar menunjukkan orang tersebut yang dimaksud itu. Maka Allah menjawab, "Ya Musa, dia telah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun dan semua aku rahasiakan. Mungkinkah setelah dia kini atau sekarang bertobat lalu aku mempermalukannya?" Saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kemaksiatan dan dosa apa saja itu bisa menghalangi terkabulnya doa dan hajat kita. Dan Allah tidak berkan menurunkan hujan dari langit, dan rizki, ketenangan hidup itu tidak akan diperoleh dari Allah untuk hamba yang selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia mengatakan akibat perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditaubati ini menjadikan maksiat itu menghalangi ilmu pengetahuan kepada kita. Karena ilmu itu adalah cahaya pada hati seorang hamba, sementara kemaksiatan ini dalam hati akan memadamkan cahaya tersebut. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah diberikan nasihat oleh gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas.
dan dia mengatakan Allah telah menyiratkan cahaya di dalam hatimu, ya dengan ilmu itu maka jangan kau padamkan dengan kemaksiatan. Sudah sekalian, Imam Asy-Syafi'i itu apabila hendak mengaji, bertolabul ilmi kepada gurunya, di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i itu sudah hafal karena gampang menghafalkan kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis yang paling tua daripada imam-imam hadis yang lain, yaitu kitab Al-Muwatta. Satu ketika, saudara sekalian, Imam Asy-Syafi'i itu berat untuk menghafal, buruk hafalannya Imam Syafi'i, dan dia mengadu kepada gurunya yang lain bernama Imam Waqi'. Kata Imam Waqi' supaya meninggalkan dosa dan maksiat. Kita tidak tahu maksiat dosa apa yang diperbuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Hanya kata gurunya, buruknya hafalanmu itu karena tercegah. Sebab dosa dan maksiat itu buruk, seorang itu hafalannya tidak akan masuk ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Karena itu nasihat gurunya Imam Waqi' itu kemudian ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka dia memberikan nasihat kepadaku untuk tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, bertobat pada Allah. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya itu tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat. Saudara sekalian, ini kita perhatikan kalau diri kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita belajar ilmu, termasuk ulumuddin, ilmu-ilmu agama, itu supaya dijaga jangan sampai bermaksiat. Begitu maksiat langsung di-cut dengan tobat dan mohon ampun pada Allah, agar ilmu itu bisa terserap. Jadi ilmu itu cahaya dari Allah, tidak akan masuk sebab maksiat, dan harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian yang sedang bertolabul ilmi dan mudah memahami ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW diterangkan oleh para ulama, jauhilah kemaksiatan, tayangan-tayangan baik di televisi ataupun di YouTube, karena banyak di berhala yang kotak ini banyak maksiat saudara sekalian yang selalu kita bawa kemana-mana. Ini mencegah ilmu sebab maksiat. Kemudian saudara sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, maksiat ini bisa menghalangi rizki, karena orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab Allah mendatangkan rizki kepadanya. Tapi meninggalkan takwa berarti dia menimbulkan jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka. Makanya itu kemudian terhalangi seorang dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizkinya untuk para hamba ini, bahkan ditakdirkan 50.000 tahun sebelum manusia itu dilahirkan, sebelum manusia diciptakan. Maka saudara sekalian, terkadang rizki itu bertambah sebab ketaatan pada Allah, dan rizki itu dikurangi, terhalang sebab bermaksiat pada Allah. Karena itu Nabi berkata, innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibuh. Hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, sesungguhnya seorang itu
terhalangi rizki dari Allah sebab dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Kemudian maksiat ini menimbulkan jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kehidupan kita dipermudah, dan maksiat ini juga bisa menjauhkan pelakunya dari orang-orang yang baik. Karena orang yang ahli maksiat ketika dia tidak tobat dan minta ampun pada Allah, maka saudara sekalian tidak bisa bertemu dengan orang yang soleh. Kita perhatikan fenomena yang sekarang ini. Sudah ada jelas sekali orang yang soleh yang digadang-gadang akan jadikan sebagai pemimpin, itu malah dijegal. Sudah terang sekali, religius, smart, dan dia ahli di dalam tata kelola negara, tapi dijegal terus, sudah sekalian ya. Kalau Allah tidak menghendaki akan lolos menjadi pemimpin insyaallah. Ini jadi maksiat ini. Kita lihat maksiat dan dosa ini yang terbesar itu maksiat dan dosa di dalam perpolitikan negara. Jadi kegaduhan terus, tidak ada kemudahan, susah terus. Ya, makanya seorang ulama besar bernama Hasan Al-Basri itu didatangi oleh orang-orang banyak di rumahnya, mengeluhkan, menyampaikan persoalan berbagai problematika kehidupan. Ada yang datang itu mengatakan, ya Syekh, lama tidak turun hujan, nasihatnya perbanyak istighfar dan tobat pada Allah. Satu lagi mengatakan terjadi kelaparan yang luar biasa, jawabnya lagi perbanyak istighfar dan tobat pada Allah. Apa saja yang ditanyakan tentang persoalan hidup ini oleh Syekh Hasan Al-Basri dijawab perbanyaklah istighfar dan tobat pada Allah. Lalu khodimnya itu mengatakan, ya Syekh, semua orang datang berduyun-duyun kepada engkau menanyakan problematika kehidupan yang berbeda-beda. Mengapa kau jawab satu, perbanyak istighfar dan tobat pada Allah? Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Duh, mengapa kau tidak baca firman Allah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sebab kamu itu istighfar dan tobat pada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah berkenan menurunkan hujan yang penuh berkah dari langit, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan dengan sebab istighfar dan tobatmu itu maka akan diperbanyak harta bendamu dan keturunanmu. Konsep ini sudah sekalian pasti, itu janji Allah pasti nih, kalau dilaksanakan benar-benar akan terjadi. Hanya mungkin istighfar dan tobatnya belum sungguh-sungguh, walaupun dia sudah sholat, sudah puasa, bahkan sudah pergi ke Mekah, masuk Ka'bah, kembali juga ke tanah air juga tetap korupsi, tetap dolim. Ini nggak bisa toh istighfar taubat belum sungguhan. Karena itu ulama berkata, istighfaruna nahtajul istighfar. Istighfar kita ini masih perlu diistighfari lagi karena belum sungguh-sungguh. Saya juga ada pengalaman mendatangi sebuah kumpulan istighfar itu. Rupanya istighfar pada Allah, baca la ilaha illallah itu tidak dari hati, ya. Karena kata ulama, istighfar dan tobat itu sungguhan lesan, hati mengakui segala dosa dan kesalahan. Yang ketiga, perbuatan itu betul-betul meninggalkan dosa dan kesalahan. Tapi tidak sekalian, yang banyak kan lesan, hanya lesan aja, terus perbuatan tidak betul-betul meninggalkan dosa dan maksiat. Mana mungkin oleh Allah itu diperhatikan. Jadi konsep Quran ini sudah benar,
tergantung kita ini betul-betul apa tidak melaksanakan ini. Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi maksiat ini dan dosa bila tidak dikat dengan tobat dan istighfar yang beneran, maka betul-betul nanti maksiat ini menyulitkan kehidupan kita secara individu, bisa menyulitkan dalam kehidupan keluarga kita, juga menyulitkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan bernegara. Saudara sekalian, maksiat ini menyulitkan urusan, karena jika ketakwaan itu memudahkan urusan, dan pelaku maksiat ini akan menghadapi berbagai kesulitan. Bukankah Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang tak benar-benar takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang susah tersebut menjadi mudah, akan dikeluarkan dari berbagai kesulitan. Wa fi dhikin makhraja, di dalam hadis itu, dan bila dia sulit maka diberikan kemudahan. Dan Allah juga mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian, yang terakhir, bahwa berkehidupan kita dalam masyarakat dan negara ini, negara kita ini sebetulnya negara yang gemahripah loh Cinawi, toto tentrem kertora harjo, sampai diibaratkan oleh penulis lagu dahulu masa kita kecil itu, ya, ini tanah kita tanah surga, tongkat dan batu itu jadi tanaman, betul-betul kaya. Ya, kalau di negeri Arab itu pohon aja dilempar jadi tongkat, kalau di kita ini tongkat dan batu jadi tanaman. Inilah pada Allah untuk istighfar dan tobat sungguhan, agar Allah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.